lagi di spesial Pak Ahmad Jauhar. Ya, Pak Jauhar, kita di segmen terakhir nih Pak. Ya. Mungkin tidak banyak lagi yang bisa saya tanyakan, hanya saja saya ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana ini menjelang dan juga pasca Pilpres nanti. Tayangan media toleransi termasuk pemberitaannya seperti menjadi dua kekuatan, yaitu mendukung pemerintah tanpa syarat dan yang lainnya menjadi oposisi yang super kritis. Seperti apa pendapat Anda, Pak? Media dimanapun berada, kalau media tadinya ya untuk menjelang pemilu di mana-mana media biasanya ada boleh berpihak. Tapi setelah terbentuk pemerintahan, media tetap harus kembali ke hitohnya, yaitu kritis. Ya. Tidak kemudian terus menjadi partisan sampai kapanpun, tidak. Itu bukan tipe media, bukan tipe makhluk yang cerdas begitu. Justru media yang benar itu kalau dia bisa tetap kritis meskipun dia afiliasi politiknya ke misalnya ke tokoh pemenang pemilu misalnya. Tapi kan ada gium bahwa teman yang baik, sahabat yang baik itu yang bisa mengingatkan kalau Temannya salah. Temannya salah. Ya. Nah, ini sayangnya itu tidak, atau ada media yang tidak seperti itu. Meskipun salah dibela-belain, Ya. junjungannya itu sampai sebegitunya seolah tidak ada cacatnya. Itu tidak benar juga. Itu bukan fungsi kritis dari pers yang memang seharusnya bisa tetap memiliki jarak yang terjaga dari penguasa. Meskipun penguasa itu tadinya lahir dari pertemanan atau lingkungan yang mereka bina juga. Artinya apa? Artinya media selalu harus menjaga kekritisannya. Karena dari sikap kritis itu lah akan muncul bagaimana dia berani mengkoreksi, bagaimana dia menyampaikan kebenaran yang hakiki gitu. Tidak asal kritik, tidak asal menyalahkan, tapi benar-benar memberikan alternatif. Ini loh yang benar seperti ini. Okay. Tidak membabi buta membelanya gitu. Baik, nah ini adakah trik khusus dari Bapak untuk masyarakat yang jika membaca sebuah berita agar lebih menelaah lagi berita yang seperti ini apakah benar ataupun tidak? Adakah triknya, Pak? Saya kira ada, apalagi sekarang sudah ada perantinya, ada fasilitas untuk itu. Misalnya saya tidak mempromosikan, tapi ada sejumlah media nasional yang mereka membentuk namanya pool informasi yang disebut cek fakta. Tapi di Twitter juga bikin fact check dan sebagainya. Twitter, Facebook dan sebagainya. Ini karena rame-rame ini untuk memberikan pembelajaran juga kepada masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun dunia sebenarnya. Jadi jangan percaya begitu saja omongan seseorang. Jangan mentang-mentang itu pilihannya, mentang-mentang tadi junjungannya begitu, mereka kemudian taken for granted. Apapun yang dikatakannya pasti benar. Itu adalah sikap pembenaran yang justru tidak benar, tidak dewasa. Yang benar, yang dewasa adalah orang itu kalau ngomong ya ada kalanya salah ya dia harus dikoreksi. Dan orang itu harus ketika dikoreksi mampu menerimanya. Oh iya, saya salah. Data yang saya sampaikan kemarin ternyata tidak benar. Bahwa yang benar adalah seperti ini. Berbesar hati ya Pak ya? Berbesar hati. Menerima koreksi. Iya, menerima koreksi. Baik. Saya kira itulah pemimpin sejati seharusnya seperti itu. Tidak memberikan seolah-olah informasi yang saya sampaikan harus benar, harus ditelan mentah-mentah, bulut-bulut, masyarakat kemudian wajib percaya. Ya. Tidak seperti itu. Okay. Itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada
masyarakat. Baik, baik. Nah, ini terkadang pada kehidupan nyata nih Pak ya, ini sepertinya berbanding terbalik. Nah, kita melihat di kenyataannya adalah berbeda pilihan presiden, ini malah hubungan pertemanannya, ya, ini yang bikin retak. Kita banyak sekali membaca ataupun melihat berita-berita yang menayangkan hal yang seperti ini. Nah, ini semakin panas nih Pak, sebentar lagi bulan April. Ini bagaimana upaya dari Dewan Pers agar menciptakan suasana yang teduh, sejuk, nyaman, terkendali? Ya, berbagai langkah. Dewan Pers itu memberikan semacam tips baik kepada masyarakat, kepada media itu sendiri, kepada peserta pemilu atau kontestan. Iya. Kepada masyarakat, kita selalu menyarankan agar masyarakat kritis, agar masyarakat bisa menerima perbedaan-perbedaan itu, agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh pihak siapapun. Tapi juga tidak bisa menolak mentah-mentah. Harus ada mencerna informasi itu. Ini kita sekaligus melakukan edukasi atau mendidik masyarakat. Masyarakat itu harus cerdas dong. Jangan dikit-dikit nolak atau dikit-dikit mudah menerima semuanya. Kalau seperti itu, kalau mudah menerima, nanti dia akan menjadi masyarakat yang bodoh, selalu harus disuapi dengan informasi. Tapi kalau masyarakat itu kemudian dikit-dikit nolak dan sebagainya, dia akan menjadi masyarakat yang apatis, yang menganggap apapun, kemajuan apapun tidak ada. Itu palsu semuanya. Tidak bisa seperti itu. Jadi sarannya kepada itu tadi, kepada tiga pihak, masyarakat, pelaku pers dan media, harus masing-masing tahu perannya. Tahu perannya, kemudian kalau itu masyarakat, misalnya contoh yang paling nyata gini, kepada misalnya media itu kan memberikan fungsi kritis. Kalau media mengkritisi tokoh partai atau ini seseorang yang itu terafiliasi dengan partai itu, ya tidak langsung menggeruduk atau menyerbu media itu misalnya. Itu tidak cerdas itu. Ya, kenapa tidak ada mekanisme bertanya secara baik-baik? Kan manusia keunggulannya adalah berdiskusi. Ada sistem konfirmasinya dulu ya? Iya. Baik. Kalau badak enggak, badak benar salah diseruduk begitu. Nah, ini yang membedakan kita dengan tadi badak. Ini bagian manusia yang mempunyai kecerdasan dan yang tidak berakal. Menurut Anda saat ini apakah jurnalisme ini sudah netral, Pak? Saya harus berani mengatakan bahwa kalau jurnalisme itu sendiri itu harus bersikap netral, harus tidak memihak dan sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang adalah bahwa banyak media yang kayak sepertinya terpesona dengan salah satu kubu paslon begitu, kayak jadi mereka mendewakan, terkooptasi. Padahal seharusnya tidak. Apapun salah benar itu mereka harus tetap kritis, harus tetap berada di tengah-tengah, harus tetap berimbang dan sebagainya. Sehingga benar-benar menghasilkan kualitas jurnalisme yang baik. Kualitas jurnalisme yang baik dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Kalau tidak ada jurnalisme yang baik, masyarakat akan selalu salah arah. Betul. Kemudian kayak kerbau dicocok hidungnya. Yang ngikut aja. Ngikut aja begitu. Kita sudah mengalami masa-masa yang seperti itu ketika dulu pernah ekonomi terpimpin, kemudian Orde Baru yang sangat menguasai media dan sebagainya. Nah, pasca gerakan reformasi 98 itu nilai yang sangat mahal. Saatnya masyarakat benar-benar tumbuh bersama demokrasi itu, karena kita meyakini demokrasi itulah nilai atau value yang benar, dan kita sama-sama bela. Caranya gimana? Caranya dengan memiliki media yang cerdas,
media yang bisa memberikan edukasi politik yang benar, memberikan arah yang baik bagi masyarakat itu sendiri, dan masyarakat juga berani mengkoreksi kalau media itu salah atau media itu terlalu berpihak. Masyarakat harus yang mampu menjewer media itu. Media itu tersebut. Iya. Artinya kita juga harus bisa memilih media mana yang Iya. benar ya, Iya. yang memberitakan beritanya yang benar dan mana yang tidak. Iya. Nah, salah satunya adalah mungkin Anda bisa menonton Aceh TV, dan ini saya yakin sekali media yang netral yang pastinya, yang mudah-mudahan. Insya Allah begitu. Pak Jawar, Iya. terakhir nih Pak, harapan Anda sebagai Dewan Pers terhadap kemajuan keberlangsungan Dewan Persnya sendiri di pemilu 2019 apa nih Pak? Begini, kami di Dewan Pers karena memiliki fungsi menjaga kemerdekaan pers, karena dengan kemerdekaan pers yang terjaga, yang lepas dari pengaruh, lepas dari penindasan pihak manapun, itu kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang relatif bermanfaat, meskipun informasi itu mungkin mengandung kebenaran yang bagi pihak tertentu pahit dirasa. Tapi sepahit apapun, kalau itu memang kebenaran harus disampaikan, karena ini akan menjadi pegangan masyarakat. Dewan Pers di era transisi ini, karena ini Dewan Pers berakhir nanti dengan turunnya Kepres. Ya. Di periode 2016 berakhir pada 2019. Kita belum tahu sampai bulan apa, tergantung nanti Kepresnya turun tanggal berapa. Nanti dilanjutkan dengan periode kepengurusan Dewan Pers 2019 sampai 2022. Nah, Dewan Pers harus tetap mampu menjaga ini tadi, pikiran-pikiran waras, akal sehat dan sebagainya. Untuk menjaga media kita harus mampu memberikan yang terbaik, pembelajaran kepada masyarakat, kepada seluruh stakeholder bangsa kita. Karena bangsa kita, saya yakin ini akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa tidak hanya klaim sepihak, tapi kita sama-sama. Ini sebuah bangsa dengan penduduk 270 juta orang, ini akan menjadi bangsa dengan pendapatan per kapita semakin meningkat, semakin besar. Ini akan kita sangat layak untuk menjadi bangsa besar yang disegani di dunia dan memberikan kontribusi yang positif, yang nyata bagi komunitas dunia juga. Baik. Tidak hanya bagi komunitas regional, saya kira. Baik, terima kasih Nah, banyak. ini peran Dewan Pers disitulah Iya. untuk menjaga tadi kewarasan dan akal sehat. Baik, ini terima kasih banyak Pak Ahmad Jawar. Saya senang Ya, sekali sama-sama. hari ini bisa berbagi informasi seputar dunia pers. Alhamdulillah. Oke. Baik pemirsa, dan mudah-mudahan juga nanti di pemilihan Presiden 2019 siapapun pilihan kita, agar tetap menjaga keutuhan, kenyamanan, suasana yang teduh, yang nyaman juga terhadap kemajuan bangsa Indonesia, khususnya juga untuk Aceh sendiri ya. Nah, terima kasih banyak sudah bersama kami di Special Talk Show. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.